Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadil di Zero Knowledge Podcast. Maaf agak nge-lag karena gue gak ngerasa ini 6 hari lagi menuju draft. Buset, udah cepet banget ya. Iya. Cepet banget, buset. Berarti udah waktunya kita keluarin mock draft. Nah, kita keluarin mock draft kita, ayo. Ini sesuai janji kita. Nanti sekitaran hari Senin atau Selasa besok kita bakal rilis mock draft yang udah bener-bener final ya, daripada kita bikin versi 1.0, 2.0, ntar 1.0 kok ini ntar 2.0 kok ini diambil itu, sampai 10.0 juga ntar diprotes. Nah, jadi kita bikinnya final aja ntar. Nanti rilisnya Senin atau Selasa. Nah, kita jelasin di podcast hari Rabu, insya Allah. Kalau ya hari Rabu. Nah, jadi tungguin aja mock draft dari Julian sama Noha yang udah hadir lagi buat terakhir nih ya, prospek safety yang kayaknya nomor 1 udah clear ya. Tapi yang di bawah nomor 1 nih yang kayaknya banyak dibahas nih. Nah, jadi kemarin kalau udah nonton yang top 5 safety musim 2020 ya yang gak ada, yang kan list gue gak ada Jamal Adams ya, iyalah blitz only no pass coverage ngapain. Nah, Blitzman. Iya, blitz boy. Nah, jadi yaudah kalau gitu gak pakai lama, langsung aja kita mulai top 5 rookie safety di 2021 draft. Yaudah langsung aja kita mulai dari Nuha. Lu nomor 5 siapa Nu? Oke, nomor 5 gua mau taruh Joshua Bledsoe dari University of Missouri. Siapa? Joshua Bledsoe. Ya, Ya. dari Joshua Missouri. Bledsoe. Missouri ya. Ya, kenapa deh? Dia si Bledsoe ini hitungannya dia cukup solid ya sebagai starter gitu. Dia selama di Missouri si Bledsoe ini termasuk hitungannya cukup solid lah. Dia steady kontributor. Jadi selama kan dia mainnya 4 tahun ya, 4 years main di college gitu. Mm-hmm. Jadi dia tuh secara longevity si Bledsoe ini ya tough player yang udah siap untuk masuk di NFL gitu. Walaupun mungkin kalau misalnya compare itu di other prospect gitu, ya sebenarnya masih banyak yang lebih established as a rookie prospect yang mungkin kelasnya tuh nggak akan seperti kayak yang nomor 1 gitu, yang bakal langsung bisa ready to deploy since day one gitu. Bledsoe itu memang kalau menurut gue memang start outnya mungkin lebih cocok menjadi backup dulu deh, menjadi backup, maksudnya untuk backup safety gitu. Dan projectednya si Bledsoe ini memang nggak terlalu tinggi, mungkin either itu late second atau third round gitu. Si Bledsoe masih bisa di situ. Jadi selama karir dia di Missouri pun dia ability dia untuk break up pass tuh juga oke gitu. Untuk break up pass dia juga tough player, jadi tough player. Dan secara ini kan secara physicality dia ya sebenarnya nggak bisa dibilang gede juga ya, cuman decent aja sih menurut gue. Maksudnya body dia, frame dia si Bledsoe selama di college tuh dia mungkin belum ada kayak injury yang parah banget ya. Tapi memang sejauh ini sih dia konsisten 4 tahun main pun jumlah gamenya tuh hampir sama gitu, 12 game dari tahun 2017 sampai 2019, 3 season dia main 12 game full. Nah di 2020 kan mungkin seasonnya di cut gitu, jadi dia cuma main 10 game. Dan bahkan di juniornya dia di 2019 tuh dia bikin tackle 49 kali, which is itu yang paling banyak selama dia main di college gitu. Memang breakoutnya si Bledsoe itu memang di 2019 ya. Jadi sebenarnya walaupun begitu memang secara talent kalau dia masuk NFL nggak bakal langsung bisa ready untuk di day one gitu. Mungkin dia harus develop dulu untuk beberapa waktu gitu biar dia terbiasa sama NFL ya, mungkin jadi backup dan
sebenarnya dia potensialnya gede ya, potensial buat menjadi strong safety starter di NFL itu cukup gede. Cuman karena dia si Bledsoe ini memang secara ability nggak sepolis kayak prospek yang lain, jadi dia mungkin harus di backup dulu gitu kan, nanti dia harus di draft di NFL gitu. Oke. Tapi gue cek ini siapa Joshua Bledsoe ya, tapi ini versi The Beast-nya di Athletic ya. Ya lebih. Tuh. Ini dia grade-nya 6 sampai 7 round loh. Nah, itu kenapa lu naruhnya nomor 5? Gue tahu nomor 5 karena dia main di college, selama main di college statistiknya stabil dan dia nggak ada rekor cedera yang bikin si stoknya dia tuh nggak harus nyampe drop banget tuh, menurut gue nggak. Kan tadi gue bilang di 2019 di juniornya dia tuh dia highest career tackle gitu. Berarti dia secara reading coverage, ini menurut gue ya, reading coverage dia tuh ya udah termasuk oke. Walaupun tadi gue bilang dia nggak bakal langsung bisa menjadi starter since day one gitu. Tapi dia bisa belajar dulu kalau misalnya dia di draft, dia belajar sama senior safety-nya terlebih dahulu. Dan menurut gue dia potensialnya cukup gede untuk menjadi starter gitu. Walaupun memang di awal nggak harus menjadi starter terlebih dahulu gitu. Ya mungkin butuh at least 1 musim biar dia sit out di the bench, nggak harus sit out sih mungkin. Ya play beberapa snap to learn the NFL defense sih menurut gue. Oke. Jul, lo nomor 5 siapa? Nomor 5 gue juga safety dari University of Missouri, tapi bukan Joshua Bledsoe. Oh, siapa lagi? Oh, ada lagi. Ini safety yang kita udah preview dari episode tight end. ini Yang ngelimit akhirnya terjawab. Kyle Pitts. Ya. Jadi ini orangnya ini. nomor 5 gue ada Tyree Gillespie. Oh, Dia ini. dari University of Missouri. Oh, dia yang ngelimit ini ya, Kyle Pitts ya. Benar. Tyree Gillespie ya. Jadi Tyree Gillespie ini dia dari season 2018 udah jadi starting free safety-nya Missouri. Nah, terus juga dia sebenarnya physically ini prototypical NFL safety gitu. Dan ini sih, walaupun dia mungkin di projectnya di NFL sebagai backup atau special team contributor, menurut gue sebenarnya ceilingnya dia tuh bisa jadi ini starting safety yang mungkin sering main jadi nickel safety gitu, main di nickel karena he's really good at tackling and he's explosive dan agresif gitu, terutama di run game. Dan si Gillespie ini di pass coverage pun sebenarnya oke juga gitu. Dia kayak di season kemarin ini 2020 dia cuman gave up 7 passing ya kalau nggak salah. Dan dia pas lawan Alabama dia nge-stop Najee Harris di goal line. Oh. Terus ada pass breakup lawan Devonta Smith sama tackle for loss lawan Jalen Waddle. Itu semua di satu drive dia lakuin gitu. Dan dia di pas lawan Florida itu ngelimit si Kyle Pitts ke 1 catch 8 yard kalau nggak salah. Kyle Pitts loh yang digadang-gadang jadi top 5 pick gitu. Dan ini sih si Tyree Gillespie ini kenapa dibilang mungkin nggak ceilingnya tuh cuma jadi backup gitu, karena dia walaupun agresif secara physically dia prototypical safety, dia ini masih kurang bisa recognizing play-nya itu bakal running atau passing gitu. Jadi dia masih belum bisa terlalu ngebaca offense yang dia lawan tuh bakal gimana. Makanya better dia dipakai sebagai nickel gitu, dimana mungkin di goal line situation atau mungkin di situasi yang most likely bakal run gitu, karena dia against the run tuh jago banget. Dan mungkin dia kalau dia selama ini di Missouri mainnya kayak as single high safety gitu, tapi mungkin kalau di NFL sih dia nggak bakal bisa. Tapi maksudnya apalagi dengan NFL defense sekarang kan banyak ini ya, defense yang udah mainnya udah bukan di base alignment gitu, yang udah banyak kayak pakai
nickel gitu. Nah dia bisa jadi nickel someone dorsing. yang very valuable gitu untuk sebuah NFL defense. Apalagi yang kayak suka sembunyi-sembunyiin package gitu. Gitu sih, dia versatile dan size-nya tuh bagus. Cuman ya secara ngebaca play masih agak kurang gitu. Dan ini juga kan dia di Missouri bareng ini kan, yang kalau kita 2 minggu lalu ngebahas di episode linebacker Nick Bolton. Nah itu Nick Bolton kan juga gue bilang waktu itu dia juga better as a run defender gitu. Nah ini juga sama case-nya dengan Terry Gillespie. Oke, berarti jawabannya udah ke ini ya. Iya. Udah ketahuan ya, udah berapa minggu buat itu. Lumayan jauh ya. Lumayan lama sekali. Iya, berarti yang ngelimit Kyle Pitts itu Tyree Gillespie ditaruh nomor 5 sama Julian di Lisena. Jadi nomor 4 siapa no? Sorry, sebelum lanjut Tyree Gillespie kalau versi The Beast dia projected 4th round ya. Iya, karena Iya. sebenarnya ini sih this season this year buat safety prospect tuh nggak ada yang terlalu bagus gitu. Makanya kalau di The Beast kan yang paling tingginya pun projected grade-nya kan second round kan, kayak di pick round 40th gitu. Nggak even di atas in the top of the second round gitu. Itu udah mulai agak masuk ke tengah-tengah. Iya. Karena emang nggak ada prospek yang must pick kayak tahun lalu kan ada Antoine Whitfield gitu contohnya. Nah makanya itu. Tapi menurut gue sih The Beast agak terlalu harsh ya untuk safety position gitu. Iya. Ini gue cek juga nomor 1 ternyata bukan yang banyak mock draft yang safety paling pertama diambil sama highest grade-nya second round loh, nggak ada first. Yeah. Karena Tapi, ini sih posisi safety sendiri juga ini kan udah kayak misalnya kita lihat ada kayak Jeremy Chin, Isaiah Simmons gitu yang udah mereka hybrid between safety and linebacker gitu. Jadi agak susah juga untuk nge-evaluate safety yang paling bagus siapa, kayak tergantung evaluatornya taste-nya kayak gimana buat safety yang mereka suka gitu. Jadi makanya bisa agak berubah-berubah walaupun sebenarnya si Athletic nomor 1-nya itu lumayan anti-mainstream sih karena most konsensusnya yang dari TCU. bener yang di The Athletic The Beast ditaruhnya di nomor 2. Iya nomor 2, makanya gue juga liat lah nomor 2. Buset, tapi nanti tergantung ini ya, ntar gue sesuaiin sama list kalian berdua ya. Nah, nomor 4 siapa nu? Nomor 4 gue dari TCU. Oh, tapi nah ini ada 2 nih TCU. Nah, gue dapat sambil The Beast nih. Tapi gue bakal pilih Ardarius Washington. Ardarius Washington ya. Ya. Yang projected juga 4th round di atas Tyree Gillespie kalau versi The Beast-nya di Athletics. Nah, kenapa Ardarius Washington? Washington ini menurut gue salah satu ya contoh yang tipikalnya yang klasik safety lah. Dia tuh ya tipikalnya yang safety banget lah, safety mungkin bisa dibilang kayak safety zaman jadul kali ya, nggak bisa dibilang bukan zaman jadul juga sih ya. Maksudnya nggak tipikal, bukan modern safety yang bisa hybrid, bisa menjadi linebacker atau mungkin blitzman gitu lah ya. Dia tuh cepet ya, dia tuh quick, terus juga fisiknya punya gitu, mainnya physical, dan si Washingtonnya extremely agresif gitu. Dia tuh tipikal safety yang agresif buat reading coverage gitu. Dan karena agresifnya ini juga yang bikin dia tuh sering cause and trouble gitu. Cause and trouble di sini tuh ya kan defense-nya tuh nggak bisa bikin dia tuh bisa menjadi ability yang oke gitu. Dan juga dia kan kecil ya. Maksudnya untuk typical safety, frame dia tuh bukan frame sih, build body-nya tuh kecil, dia cuma 5,8 dan 175 pound. Maksudnya untuk standar safety ya bisa dibilang undersize gitu. Dan kayak doesn't mesh well gitu sama playing style-nya dia. Jadi kalau menurut gue si Washington ini memang bukan tipikal yang bisa menjadi hybrid safety, tapi you can rely on Washington in certain play gitu. Dia tuh soalnya menurut gue si Washington ini
Dia tuh tipikalnya playmaker safety yang bisa leading from the back. Itu Washington tuh menurut gue karena dia tipikalnya playmaker. Dia nggak harus turun sampai ke depan banget untuk menjadi linebacker. Karena dia secara posisi di belakang pun dia udah bisa kontrol dengan reading coverage dia yang bagus gitu. Jadi makanya kekurangan si Washington berupa build-nya dia yang kecil tuh bisa ketolong sama football IQ-nya dia. Makanya gue pengen naruh dia di nomor 4 karena football IQ dia tuh masuk cukup bagus walaupun secara build, secara physicality ya benar-benar menjadi dalam tanda kutip inilah mungkin kalau tim-tim NFL bakal menjadi yellow flag karena badan dia kecil gitu. Tapi karena football IQ-nya dia bagus, reading coverage-nya dia tahu gimana how offense lawan itu gimana, jadi makanya gue menaruh dia di nomor 4. Oke. Berarti ada Darius Washington, TCU, nomor 4 Nuha. Nah, Jul, nomor 4 tuh siapa? Nomor 4 gue, kalau lu cek di listnya The Beast, untuk safety nggak ada. Hah? Karena dia ada di listnya cornerback. Lah? Siapa? Elijah Molden dari Washington. Oh, Elijah Molden. Coba gue cek ya. Oh iya, ini cornerback sih, bener. Oh, tapi ini prospeknya dia nomor 45 di top 100 ya. Iya. Kenapa Elijah Molden? Jadi Elijah Molden ini kenapa gue taruh di list gue sebagai safety, karena menurut gue di NFL dia bakal lebih banyak main sebagai nickel gitu, dan juga dia di college tuh ini mainnya ganti-ganti posisi, safety pernah, cornerback pernah gitu. Tapi dia is very good at covering the slot gitu. Makanya menurut gue dia bakal project as a corner safety, a nickel safety gitu, yang mungkin bakal disuruh cover against the run game sama cover against ini slot receivers gitu. Karena dia run defense-nya pun lumayan oke gitu. Maksudnya bukan lumayan oke sih, sebagai someone yang main cornerback di college, he's really good gitu. Cuman masalahnya dia ini kadang-kadang suka terlalu agresif. Jadi makanya mungkin agak gampang ditipu-tipu gitu. Kalau safety-nya receiver yang dia matchup itu jago route running-nya, mungkin karena dia terlalu agresif dia bisa ketipu. Tapi maksudnya dia di college main sebagai corner, obviously dia bakal at least jago lah gitu sebagai cover defender gitu. Dan dia juga nggak pasti sebagai safety atau nickel defensive back nggak bakal jarang disuruh di-man kayak cover one on one kayak number one receiver-nya lawan gitu. Tapi ini sih mungkin negatifnya dia kenapa di cornerback list sendiri dia nggak di-mention, karena dia ini secara badan tuh nggak sesuai dengan standarnya NFL untuk cornerback sama untuk masuk jadi sebagai cornerback lah gitu. Dan juga dia speed sama burst-nya tuh nggak bagus gitu, terutama untuk sebagai cornerback. Makanya dia ditaruhnya di college juga mainnya sebagai slot cornerback, which menurut gue bakal project well pas dia di NFL kalau dia jadi nickel defensive back gitu. Nickel defense ya. Oke. Menarik nih. Masukinnya bukan dari safety loh. Oke. Nah, nomor 3 siapa no? Nomor 3 gue bakal pilih Richie Grant from University of Central Florida. Nah, ini kalau di The Beast Richie Grant nomor 1 di prospek safeties. Nah, di atas nanti yang kayaknya bakal ditaruh nomor 1 semua. Dia second round projected. Kenapa Richie Grant dari UCF? Well, sebenarnya The Beast tuh memang kalau menurut gue memang dia Richie Grant tuh memang cukup layak kalau misalnya The Athletic itu menaruh dia sih nomor 1. Karena memang ada beberapa alasan sih. Karena dia di
selama main di 2020 si Richie Grant ini dia tuh benar-benar nunjukin dia tuh benar-benar bagus secara zone coverage gitu. Dan dia tuh juga contributing banget untuk run defense juga. Jadi zone coverage bisa, run defense bisa gitu. Jadi itu ya menurut beberapa tim NFL ya itu safety yang komplit lah. Maksudnya lu bisa running defense, lu bisa zone coverage ya. Tapi memang isunya si Richie Grant tuh dia masih kewalahan kalau misalnya disuruh main coverage gitu. Aha. Memang si kalau main coverage itu untuk one on one si Richie Grant memang masih kewalahan, dia masih punya isu di situ. Tapi si Richie Grant itu dia hard hitter banget dan dia tuh ball skill itu juga bagus. Jadi menurut gua dia tuh kalau misalnya oke lah mungkin memang si siapa namanya Richie Grant itu ditaruhnya sama The Beast nomor 1. Cuman yang bikin menurut kebanyakan kalau menurut gua kenapa nggak ditaruh nomor 1, menurut gua dia bisa jadi sleeper. Bisa Oh, menjadi oke. sleeper, menjadi sleeper prospek gitu. Karena Aha. memang yang banyak media covernya yang si nomor 1 itu. Tapi menurut gua dengan dia punya dua ability zone coverage dan running defense, siapapun yang ngedraft dia, entah itu mungkin di third round atau mungkin late second atau mungkin late third round, dia bisa menjadi sleeper yang bagus untuk beberapa tim di NFL gitu. Dan ya kalau bisa jatuh ke Rams ya. Ah, Karena lumayan Nyari kehilangan safety. beberapa ya. Lumayan kehilangan Ah. beberapa orang gitu. Jadi ya. Dan secara statistik pun juga oke gitu si Richie Grant. Jadi ya semoga jatuh ke Rams lah. Richie Grant ya. Oke. Jul nomor 3 siapa? Nomor 3 gue juga sebenarnya sama Richie Oh, Grant Richie Grant juga. dari University of Central Florida. Ah, Kalau kita ngerekam episode ini tahun lalu, he would be number 1. Oh. Iya betul. He would be number 1. Karena Kenapa, dia kenapa? tahun lalu emang inilah digadang-gadang sebagai salah satu top prospect, if not the best safety prospect buat draft 2021 gitu. Cuman ya di season kemarin ya dia mainnya juga tetap lumayan bagus. Aha. Dia main gak ya? Main. Iya dia main. Tapi ini Main. maksudnya ada prospek-prospek lain yang inilah breakout dan akhirnya ngelewatin dia gitu. Terutama yang kalau banyak orang bilang di nomor 1. Ya tapi Richie Grant ini dia masuk ke UCF ini sebagai wide receiver gitu. Iya Terus betul. baru Oh, jadi wide receiver. Iya. tapi cuman kayak 2 star. Oh, oke. Ya, terus kayak di tahun pertama dia redshirt. Nah pas di tahun kedua dia di kampus baru dia main sebagai safety gitu. Si Richie Grant ini gue ngomongin positifnya dulu ya. Dia tadi si Nuha udah mention semua sih, tapi si Richie Grant ini ball hawk banget. Maksudnya dia nyari bola banget. Terus juga kalau nggak salah, dia ini selama karirnya di UCF ada 17 plays yang result ke turnover gitu. Oh, 17 ya. 10 interception sama 7 forced fumble. Oh, Nah oke. itu dia kayak very physical lah gitu. Terus juga karena experience dia sebagai wide receiver, dia bisa ini ngebaca receiver yang dia lawan dan bisa kayak mimik gitu movementnya. Jadi makanya bisa banyak bikin turnover karena dia tahu kayak kira-kira catch point receivernya di mana gitu. Nah dia juga speednya bagus dan bisa cover a lot of ground gitu, terutama di passing dan juga di running gitu. Dia run defense-nya juga bagus sebagai safety. Nah tapi ini sih sebenarnya yang bikin dia jatuh salah satu faktor yang bikin dia jatuh, dia pas ntar season mulai dia bakal umurnya 24 tahun. Jadi dia rookie yang ya quote unquote tua gitu. Jadi mungkin untuk beberapa tim bakal nggak mau karena semakin tua seorang pemain, ya ini kan maksudnya habit-habit yang jelek bakal susah untuk diubah gitu. Nah makanya itu, dan juga dia masih ini kalau safety defensive back itu masih kayak back pedal gitu kan. Iya.
karena ya kalau buat cover masih backpedal. Nah dia masih sering inilah loose balance gitu. Maksudnya dia terus kalau terutama kalau kita lihat corner doing drills gitu, mereka kan backpedal sambil kayak agak nunduk gitu ya. Jadi masih athletic stance. Nah si Richie Grant ini dia badannya tuh masih terlalu berdiri gitu. Jadi itu yang bikin mungkin dia bisa struggle sih lawan inilah receiver yang very technical. Gitu. Tapi ini sih maksudnya he's a good prospect. Tapi ya mungkin some teams bakal serem buat ngambil dia di first round gitu. Berarti emang sangat worth-nya buat ini ya, buat di second round ya? Atau Iya. third round? Second round worth lah karena dia ini kan maksudnya walaupun dia tua quote unquote tapi sebagai rookie dia berarti lebih pro ready in terms of mental, terus juga in terms of kayak mungkin dia work ethicnya lebih teruji lah gitu. Oke. Nah, nomor 3 sama-sama Richie Grant yang kalau di The Beast di Athletics nomor 1, tapi sama Noah dan Julian taruhnya nomor 3. Nah, berarti nomor 2 siapa? Nomor 2 gua Javon Holland dari Oregon ya, University of Oregon. Nggak tahu Julian kayaknya sama atau beda. Javon Holland ya? Iya, Javon Holland, iya. Dia kan yang di The Beast ini prospek terbaik nomor 3. Projectednya second to third. Nah. Iya, projectednya second to third benar. Si siapa namanya? Oh iya, Javon Holland ini kalau dia termasuk safety yang punya coverage yang bisa dibilang paling bagus ya. Dia coverage-nya bagus gitu. Walaupun coverage-nya bagus, tapi beberapa source gitu dia bilang kalau misalnya as a person, maksudnya dalam tipikal safety dia undersize. Tapi menurut gua sih Javon Holland nggak benar-benar undersize ya. Soalnya dia menurut gue ya dia punya body yang ideal as a safety gitu. Si Holland ini memang menurut gue real weapon di pass coverage gitu. Tadi gue udah dapat mention, jadi dia punya coverage safety yang bagus banget. Jadi ketika apa yang bisa value yang ketika nanti Javon Holland bawa ke NFL tuh itu dia bakal bisa coverage bisa run coverage para receiver karena memang bukan rata-rata sih kebiasaan rookie di awal rookie itu untuk masalah man to man coverage itu memang menjadi PR ya, itu terutama untuk masalah untuk cornerback dan safety man coverage itu biasanya masih menjadi isu. Nah, value yang bisa dibawa Holland yang bisa dibawa Javon Holland ketika dia di draft itu nanti dia main coverage dia pokoknya untuk masalah coverage dia tuh bagus banget lah. Dia tuh bisa mungkin kalau di compare secara coverage itu mungkin sama kayak JC Horn kali ya yang bisa pepet-pepetan sama receiver gitu. Dia juga si Holland tuh juga cepat dia larinya cepat, larinya kenceng gitu kan. Dan nggak cuma di main coverage aja, zone coverage pun si Holland tuh juga insting dia tuh bagus untuk ngebaca route running, untuk ngebaca route running receiver tuh dia bagus juga. Dia juga punya vision yang bisa ngebaca, bahkan dia punya vision yang bisa ngebaca kemana arah bola yang dilempar sama quarterback gitu. Jadi bolanya udah mau dia bisa ngebaca mata quarterback tuh misalnya bola tuh mau dilempar kemana, si Holland tuh udah bisa ngebaca gitu. Misalnya dia mau ngelempar misalnya ke WR2 gitu. Nah si Javon Holland tuh udah bisa recognize itu. Jadi makanya insting dia bagus banget untuk masalah coverage gitu. Dan walaupun gitu dia tuh memang agak ada isu juga ya. Isunya dia tuh memang dia kadang kalau masalah tackle memang nggak bisa terlalu bilang bagus, biasa aja lah ability tackle-nya si Javon Holland gitu. Tapi walaupun tackle-nya biasa-biasa aja, dia nggak ragu buat main physical gitu. Dan buat untuk tackle hard hit gitu, si Javon Holland dia memang nggak ragu juga untuk melakukan hal itu. Walaupun secara tackle ability dia ya biasa aja gitu, nggak seistimewa ketika dia coverage lah, nggak seistimewa itu. Dan kalau si Javon Holland tuh masuk NFL ya, mungkin PR-nya dia harus gaining some weight lah, karena memang beratnya dia memang
ya little bit inilah, nggak bisa dibilang underweight juga, cuman masih butuh strength lagi karena yang dilawan kan ya tipikal receiver atau mungkin ya match up sama tight end yang gede-gede gitu. Kalau dia mau tackle kayak gitu ya, apalagi dia juga suka main physical dan hard hit gitu. Kalau misalnya di match up-nya sama tight end yang gede-gede gitu macam George Kittle yang benar-benar run blocker kayak Gong gitu, ya dia pasti kalah gitu, pasti kalah telak gitu. Jadi dan juga si Javon Holland tuh dia juga bisa menjadi special team juga gitu. Dia soalnya bisa menjadi returner juga, punt returner juga. Jadi itu bisa ngebantu si Javon Holland sendiri karena kan memang secara frame nggak terlalu ya little bit undersized lah as a safety. Cuman ketika dia dipakai menjadi returner gitu selama di college di Oregon gitu, dia bagus, dia bisa lah gitu. Jadi value-nya dia si Javon Holland tuh banyak banget yang mungkin bisa menjadi nilai plus buat tim yang mau ngedraft dia karena value yang dia bawa memang cukup gede dan walaupun kekurangannya sih memang dalam tanda kutip ya bisa inilah kayak yellow flag lah tanda ininya flow-nya, tapi value-nya si Javon Holland ini terutama di passing coverage ya, maksudnya untuk coverage apapun yang tipikalnya coverage dia bisa, jadi value dia cukup gede buat dibawa ke as a rookie di NFL nanti. Oke. Nomor 2 Javon Holland. Jil, nomor 2 siapa? Nomor 2 gue dari Syracuse. Nama dia Andre Cisco. Andre Cisco. Iya. Itu kayak nama jaringan ini. Bukan nama modem. Bukan nama modem. Andre Cisco dari Syracuse. Projected third round. Kenapa? Iya. Ini berarti kalau defensive back di top 5 gue ada 2 orang ya yang di 2 posisi di top 5. Minggu lalu kan ada gue udah lupa namanya. Tapi yang namanya susah sama sekarang ada ya gitulah. Ya, sekarang ada Andre Cisco gitu. Nah, Andre Cisco ini dia sayangnya di season 2020 dia cedera ACL dan itu bukan pas during game, malah lagi pre-game warm up tabrakan sama teammate-nya. Terus ACL-nya robek. Nah, jadi dia nggak main di season 2020 kemarin. Tapi kenapa gue taruh dia di nomor 2 gue? Karena he's the ultimate ball hawk gitu. Jadi di 24 game yang dia main di college, dia ada 13 interception sama 14 pass breakup di dalam 24 game. Nah, jadi tiap 2 game tuh hampir dia ada interception 1. Nah, dan dia juga very athletic gitu. Size dan athleticism dia bagus banget sebagai safety yang membuat dia jadi bisa banyak menjadi ball hawk yang produktif gitu. Karena dia eksplosif dan juga length dia bagus gitu. Dan dia juga punya speed yang bagus dan bisa kalau ada deep threat dia bisa bisa bukan intercept ya, mungkin ya intercept rute receivernya gitu. Nah, tapi kemampuan dia sebagai ball hawk itu juga yang bikin dia jadi negatif buat dia gitu. Karena dia sering terlalu free. Dia terlalu ambil free dari posisi free safety nya terlalu literally, jadinya dia suka ngejarnya bola gitu. Dan akhirnya sering blown coverage. Kalau nggak salah dia gave up 7 touchdown ya. Banyak dong. Dari itu blown coverage itu ya, makanya kayak itu sih mesti diajarin sih, terutama di level NFL kalau dia sama tim yang ngedraft dia gitu. Terus juga dia sebagai tackler, he's a good tackler, explosive. Cuman terlalu ngejar big play. Nah, itu juga kadang-kadang bisa akhirnya nggak wrap properly. Orang yang mau dia tackle malah lanjut lari gitu. Jadi karena misalnya yang perfect example mungkin kalau dia mau nge-tackle Alvin Kamara gitu. Tapi dia ngejar big play, jadi mau lari sekencang mungkin, mau nabrak Alvin Kamara. Terus pas kena Alvin Kamaranya cuman kayak
mental dikit tapi tetap lari gitu. Nah itu kayak tipe-tipe yang kayak gitu yang dia masih sering give up. Nah tapi kalau dia bisa di develop dan diajarin terutama insting dia, dan mungkin dia bisa lebih disiplin di dalam whether to keep up with receiver atau ngejar jadi freelancer ngejar bola. Nah itu dia bisa jadi ini single high safety yang very good gitu di level NFL. Oke, berarti tadi Andre Cisco, nomor 2-nya Julian. Nah, sebelum nomor 1 yang pasti ini juga ya kayaknya udah ketahuan siapa. Nah, gue mau nanya deh, ini gue cek nomor 4 ada namanya ya ini ya. Lumayan panjang juga ya. Selain Ardarius Washington ada namanya Hamzah Nasiril Nasiruddin. Nasiruddin. Kok nggak masukin? Nasiruddin. Siapa mau jelasin dulu nih? Lu dulu aja. Nah, Hamzah Nasiruddin ini kalau lu lihat dari measurement dia dan lu kayak cuman ngelihat dia micro ini ya, maksudnya dia tuh yang tipe-tipe kayak Isaiah Simmons, Jeremy Chin gitu. Tapi karena dia yang kayak ini yang tadi gue mention hybrid kayak safety sama linebacker gitu. Kalau dilihat wingspan-nya aja dia jauh banget gitu dibanding prospek yang lain kan. 81 inch gitu, dan juga tangan dia gede dan Nah, tapi Florida State defense-nya berapa season belakangan ini lumayan hancur sih. Mungkin as a unit kayak not that good gitu. Makanya inilah kalau gue dengar ada scout analyst yang bilang itu a bunch of clueless guys gitu playing together. Serius? Iya. Jadi makanya Hamzah Nasiruddin ini kenapa nggak gue taruh di top 5, karena menurut gue masih banyak PR yang mesti diberesin gitu. Terutama untuk dia bisa jadi starter yang inilah mungkin perennial Pro Bowl starter gitu, borderline Pro Bowl starter gitu. Banyak yang mesti di-develop gitu. Makanya menurut gue dia nggak worth untuk ditaruh di top 5, yang kalau kita ini kan biasa grade-nya berarti either di first round atau ya top second round gitulah. Tapi kalau kita lihat dari physical standpoint sama mungkin highlights yang dia have shown gitu, ya dia bisa someone yang yang kalau di The Beast ditaruh di top 5 kan. Tapi menurut gue ada some other players yang lebih deserving di top 5 gue personally gitu. Makanya gue gak taruh dia di top 5 gue. Tapi lanjut lagi yang tadi gue bilang, maksudnya safety ini menjadi posisi yang semakin banyak beragam gitu. Karena pemakaian setiap tim juga beda-beda kan, safety-nya mesti gimana, terus safety yang mereka cari itu kayak apa gitu. Jadi ya makanya kenapa top 5 dan juga tahun ini nggak ada prospek yang elit banget gitu, makanya top 5-nya orang bisa beda-beda banget. Kalau lo compare kayak ke list di luar sana, selain nomor 1 itu bawahnya tuh beragam banget. Benar. Tambur-tambur. Oke, sip. Jadi ya kenapa nomor 1 yang dari TCU satu lagi itu? Trevon Moehrig ya. Iya, Trevon Moehrig. Menurut gue sih si Trevon Moehrig dia secara size dan physicality dia udah ideal banget ya as a safety gitu. 6'2", 220 pounds. Secara physical aja udah ideal. Dan as a player itu dia ya di tahun 2020 dia bisa dibilang sebenarnya secara statistik nggak bisa dibilang breakout season ya, karena memang di 2019 statistik dia lebih gede secara angka lebih gede. Cuman di 2020 banyak yang compare dia, salah satunya kalau misalnya disamain sama prospek tahun lalu itu kayak Grandel Pitt dari LSU gitu. Grandel Pitt ya. Titans kalau nggak salah, gue lupa ya, sama Titans gitu. Tapi sebenarnya si Moehrig ini dia sebagai tackler dia jauh lebih bagus daripada si Grandel Pitt gitu. Bahkan sebenarnya kalau ya karena memang safety tahun ini tuh yang bisa kategori elit gak banyak ya.
ya tadi juga maksudnya The Beast pun juga naruh si Trevor Morick juga di second round pun juga sebenarnya Trevor Morick in reality dia juga bisa jatuh juga di second round pun juga masih bisa gitu. Tapi memang as a talent dia juga masih bisa di first round walaupun mungkin ya late first round lah yang benar-benar butuh safety gitu. Dan dia kan memang dia fitnya tuh sebagai strong safety banget sih gitu. Dia di 2019 tuh benar-benar demonstrate inilah ball production dia tuh benar-benar solid gitu. Makanya di 2019 tuh dia tuh bisa punya 62 tackle karena dia tuh sebagai tackle dia bagus banget. Dan itu kan di 2019 kan dia juga apa namanya musim pertama dia sebagai starter gitu dan dia kan juga contributing di special team juga gitu. Jadi size-nya punya, dia juga smart, dia juga football IQ dia punya gitu. Mainnya karena dia tackle-nya bisa gitu. Dia bisa tackle, jadi dia mainnya juga physical gitu. Dia mungkin kalau di TCU for the last 3 years gitu, mungkin bisa dibilang ya quarterback-nya defense lah. Karena memang dia punya football IQ yang bagus gitu. Despite walaupun dia mainnya sebagai strong safety gitu. Ya dia range-nya tuh sebenarnya ya dia sebagai tackle bagus gitu. Punya football IQ yang bagus. Tapi untuk kemampuan yang lain kayak coverage, kayak man to man coverage dan yang lain-lainnya gitu as a safety ya oke aja gitu. Jadi sebenarnya secara ability dia tuh hampir semuanya balance, nggak ada benar-benar yang menonjol gitu. Tapi ya karena dia secara ability dia balance gitu, jadi dia bisa expel gitu, bisa bagus gitu. Dia juga solid gitu. Jadi memang kenapa dia bisa breakout di 2020 ya karena dia punya ability yang balance gitu. Dia nggak cuma benar-benar bagus di satu sisi aja gitu. Tapi ya dia bisa khususnya tackle dia memang bagus banget walaupun memang ability yang lain pun dia ya dibilangnya oke, nggak jelek tapi ya nggak spesial juga gitu. Makanya dia bisa menjadi plug and play lah. Kalau misalnya lu ngedraft si Trevor Morick, lu bisa pakai dia since day one, langsung bisa dipakai langsung ya sebagai starter since day one dia bisa, karena memang dia balance di semua sisi. Tapi punya ability tackle yang bagus, dia nggak takut buat hard hit, dia nggak takut nggak takut buat match up dengan lawan yang lebih gede. Jadi makanya dia gua taruh di nomor 1 gitu. Trevor Morick. Jul, kalau versi lu kenapa Trevor Morick? Trevor Morick ini menurut gue di antara safety prospect yang paling pro ready ya. Yang bisa contribute dari day one gitu. Dan dia secara physical he's very good, terutama kalau di deploy sebagai single high safety. Dan dia juga ini sama kayak si Andre Cisco yang di nomor 2, he's very good as a ball hawk gitu. Dan dia ini untuk speed untuk closingnya ke receiver tuh bagus, kayak he's quick to getting to the place gitu. Juga dia has the toughness kalau disuruh lawan blockers gitu. Ini maksudnya he will fight to get to the ball. Nah, tapi dia kadang-kadang masih terlalu agresif. Jadi kalau kena double move itu mungkin bisa kayak kegocek gitu. Terus juga karena dia nggak punya elite deep speed. Nah, kalau udah kegocek, dia disuruh kejar mungkin bakal kesusahan gitu, bakal kena burn. Tapi dia sebagai someone yang lu suruh patrol in the middle of the field, dia bisa dipercaya gitu karena dia bisa he has good awareness gitu in coverage, dan dia bisa recognize untuk stay sama defender atau ngejar bola gitu. Tapi ya ini sih mungkin dia masih perlu develop lagi di rookie seasonnya, karena dia terutama di lawan offense NFL bakal sering kena tipu-tipu gitu. Iya. Makanya menurut gua dia bagusnya ke Bucks. Buat tandeman sama ini sama Antoine
Winfield Junior ya. Winfield ya. Jadi si Winfield di strong safety, dia deploy di free safety gitu. Ntar barengan Jordan Whitehead. Ya. Kalau ini sebagai penutup deh, kan tadi udah diprediksi sama Julian kayaknya sih Trevon Moehrig ke Bucks. Kalau lu kemana? Kalau Trevon Moehrig mana? Kalau gue sih, gue lebih melihat Trevon Moehrig itu lebih cocoknya ke Seahawks mungkin. Seahawks. Oh, buat tandeman sama Jamal. Tapi bukannya Seahawks udah ada ini ya? Bentar. Seahawks bukannya ada Quandre Diggs? Bentar. Quandre Diggs. Oh, cornerback. Oh iya, cornerback. Sorry. Seahawks tapi nggak ada first round pick kan? Iya. First round. Nah. Coba. Gue lupa. Nah, siapa tuh menurut lo? Oke, kalau nggak ke Seahawks berarti ya mungkin Ravens kali ya. Karena Ravens menurut gue safety mereka biasa-biasa aja sih, maksudnya mereka lebih terlalu fokus untuk building di front seven sih kalau menurut gue ya. Mereka front seven mereka udah cukup bagus, cuman in some way corner nggak cuma corner sih, bahkan di backfield mereka kadang sering kena burn juga gitu loh di musim lalu gitu. Jadi gue rasa ya Trevon Moehrig mungkin bisa contribute di situ gitu. Walaupun mungkin juga mungkin nggak bakal terlalu sering kena burn juga sih, karena memang dia balance di semua sisi ya. Jadi Trevon Moehrig ke Ravens bisa sih, tapi ya let's see what gonna happen next lah. Ravens ya. Oke, berarti itu top 5 rookie safety di 2021 draft versi Juan sama Nuha. Nah, kalau kalian gimana? Versi kalian langsung tulis di komen yang nonton. Jangan lupa seperti biasa subscribe ke Konceng sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton, biar update sama channel kita dan NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini yang audio only di Spotify, langsung follow, ntar kita upload dapat notifikasi. Dan jangan lupa ya nih Julian sama Nuha mock draftnya ditunggu ya. Nah, ntar kalau ada yang surprising kita bahas, karena kalau misalnya per pick dibahas itu kayaknya hampir sama kayak durasi draft tuh, lama. Jadi ntar kita kayak mirip yang di NFL kan ada mock draft live tuh. Nah, biasanya kan dibahasnya yang surprising atau yang emang potensialnya bagus di tim yang bakal diambil. Nah, nanti tungguin aja mock draftnya. Jadi udah, kalau gitu thank you udah nonton. See you di episode. Jangan lupa baru ingat, jangan lupa 6 hari lagi loh draft tuh. Kalau bingung mau nonton di mana? NFL Game Pass deh, bener deh. NFL Game Pass karena ini ya, karena Game Pass juga kalau nggak salah Game Pass kalau nggak salah lagi mumpung gratis juga ya, nggak salah sekarang ya, karena udah off season. Iya, betul. Kalau nggak salah. Kalau tahun lalu gratis. Nah, iya, kalau nggak salah gratis. Nah, jadi langsung aja langganan. Nah, nanti juga langganannya bakal habis sebelum season 2021 mulai. Jadi ya lumayan gratisan dapat nonton draft, sama nanti ada NFL Top 100 of 2021. Nanti kita bakal bikin reviewnya dari 100 ke 91. Iya, nah, itu kan pasti kok ini yang di sini, kok ini di situ. Ya kan? Jadi tungguin aja rate-nya. Kalau misalnya nomor 1 bukan Lamar Jackson lagi ya. Kalau nomor 1 bukan Brady. Nah, tungguin aja. Turunnya kalau NFL Top 100. Jadi udah, kalau gitu thank you udah nonton, see you di episode selanjutnya ya. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo, atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.